Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amanda dengan NIM 13020210152. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas final saya, yaitu final pemodelan data lanjut yang berjudul Implementasi Big Data pada Sosial Media sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Perkembangan teknologi internet telah melahirkan sebuah sistem, yaitu Big Data, sebagai gudang raksasa yang menampung segala informasi. Big Data merupakan sekumpulan data dengan jumlah yang sangat besar dan kompleks. Sebagai contoh, saat ini pemerintah Indonesia sedang dibuat kalut oleh keberadaan pandemi COVID-19. Di saat pandemi COVID-19, pemerintah bisa menjadikan teknologi Big Data untuk kebutuhan menyusun strategi komunikasi krisis. Pemerintah bisa memanfaatkan Big Data guna menghimpun feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Pertama yaitu ada konsep Big Data. Pada tahun 2005, O'Reilly Media pertama kali memperkenalkan istilah Big Data. Ini menandai mulai banyaknya kajian serta pemanfaatan Big Data oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam mengimplementasikan teknologi Big Data pada suatu lembaga, maka dibutuhkan 4 elemen penting, yaitu data, teknologi, proses, dan sumber daya manusia. Dalam mengaplikasikan teknologi Big Data, dibutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian analitik dan kreativitas, yaitu kemampuan untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data keahlian pemrograman komputer, dan keterampilan bisnis, yaitu pemahaman tentang tujuan suatu lembaga. Next. Media sosial. Media sosial salah satu platform yang saat ini digandrungi banyak orang dalam menyampaikan ide dan gagasannya di ruang publik virtual. Media sosial, sebuah aplikasi dalam media digital, tempat realitas sosial terjadi dan ruang waktu para penggunanya melakukan interaksi. Kemudian, komunikasi krisis. Komunikasi krisis merupakan proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Tujuan komunikasi krisis untuk melindungi dan membela organisasi yang menghadapi tantangan publik untuk reputasinya. Ada 3 yang umum terjadi dalam krisis. Hal tersebut adalah yang pertama, elemen-elemen yang sifatnya tak terduga. Kemudian yang kedua, informasi yang tidak mencukupi. Dan yang ketiga, begitu cepatnya dinamika yang terjadi. Next, kebijakan pemerintah. Pemerintahan yang baik hanya dapat terjadi bila pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang memadai serta penilaian yang independen. Hal demikian dapat dicapai dengan adanya informasi yang faktual dan terpercaya, yang hanya dapat diperoleh dari pers yang bebas yang berfungsi sebagai waduk masyarakat atas pemerintah. Disinilah peran lembaga informasi pemerintah, yakni sebagai pusat komunikasi dengan publik dalam menjelaskan rencana dan program pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami pengaruh dan peranan kebijakan tersebut bagi kehidupan mereka. Kemudian, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara teratur data primer yang dihasilkan untuk kemudian diberikan penjelasan serta pemahaman untuk sehingga bisa dipahami. Next,
mendefinisikan krisis. Setiap krisis yang muncul disertai karakteristiknya tersendiri. Definisi krisis banyak sekali muncul dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya public relations, manajemen, dan komunikasi organisasi. Di masa ini, telah banyak pakar komunikasi yang menulis tentang krisis ini, tapi tidak ada satupun definisi tetap dari krisis yang disepakati. Sebagian dari organisasi melihat krisis sebagai peristiwa yang bisa memberikan dampak positif dan juga negatif. Kemudian, masalah komunikasi krisis pandemi oleh pemerintah. Problem komunikasi krisis pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah telah melaksanakan beberapa strategi penanganan krisis. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana disebutkan dalam fase krisis, masih terdapat berbagai kekurangan. Next, pemanfaatan Big Data dalam komunikasi krisis. Pemerintah bisa memanfaatkan teknologi Big Data guna mempercepat pelaksanaan pembuat kebijakan. Melalui data yang tersedia dalam sistem Big Data, pemerintah sebenarnya sedang memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Dalam rangka mengambil sebuah keputusan, pemerintah harus melakukan langkah yang tepat dan efektif, yaitu dengan cara mengelola data-data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Karena itu, memanfaatkan media atau big data adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pemerintah saat ini. Next, media sosial dan komunikasi krisis. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, keberadaan media sosial sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat dunia. Semua fenomena yang terjadi di dunia nyata akan secara otomatis menjadi bahan perbincangan para netizen, khususnya dalam media sosial. Sebuah peristiwa yang terjadi kerap menjadi viral di jagat maya dan sulit untuk dikendalikan. Dunia internet telah menjadi tempat bagi orang-orang untuk memperoleh informasi terbaru tentang krisis yang terjadi tersebut. Tantangannya adalah bagi organisasi atau institusi pemerintah dan berbagai lembaga untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan internet dalam melakukan aktivitas komunikasi krisis. Kemudian ini referensi dari jurnal yang saya ambil, yang saya pakai untuk memenuhi tugas final saya. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya uh, mengenai implementasi Big Data pada sosial media sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.